Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Harus sehat, karena Sabtu besok akan ada derby. Deg-degannya udah dari sekarang, anjir. Lukaku kenapa mesti cedera lagi? Dan sisi kiri kita juga masih belum menemukan formula yang tepat. Di Marco jelek banget saat transisi menyerang dan bertahan. Kemudian Gosen belum menemukan performa terbaiknya. Semoga sisi kiri kita nggak jadi kelemahan ketika derby nanti. Dan gue berharap Milan juga mengalami kendala serupa karena ini baru awal musim. Semoga mereka dalam hal stamina dan konsentrasi juga belum sebagus musim lalu. Untuk itu hari ini gue mau ngobrol dengan Milanello Podcast. Ini podcastnya Milanisti. Salah satu membernya namanya Kak Icul, pernah ngisi Cerewetin Inter juga. Hari ini gue mau ngobrol, mau nanya-nanya tentang Milan musim ini, perbaikannya dibandingkan musim lalu, di sisi mana, di lini mana. Kemudian transfer terbaru mereka, pemain yang paling layak ditunggu siapa aja, termasuk prediksi derby. Yuk langsung aja kita ngobrol dengan Milanello Podcast. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak nih Icul bawa full tim nih. Wah, kalau full tim nggak ada Pioli, nggak ada siapa gitu di belakang, belum full tim, Mas. Tapi Milan nanti derby full tim nggak sih? Enggak, Mana yang cedera? kayaknya deh. Siapa Kayaknya tuh? enggak. Kemarin Origi mungkin ya? Rebic sama Origi harusnya Origi beritanya cedera. di besok sih. Oh, Kalau sama besok. ini yang sudah pasti nggak main, Mas. Florenzi, dia kan Ya. cedera Sama otot beberapa Berardi kemarin minggu. terakhir ya. Iya. Betul. Tapi waktu lawan Sassuolo ya terakhir ya? Lawan apa sih terakhir? Ya, Sassuolo. Sassuolo. Banyak yang diistirahatin nih, gue lihat nggak main Iya. full. Siapa aja sih? Ya. Tonali ya, berangkat dari cadangan. Iya. Terus siapa Florenzi lagi? main, Florenzi gantiin sih Calabria. gantiin Calabria. Oh, Kalulu juga nggak main. Nggak Simon main. Kier yang main, akhirnya main Simon lagi. Kjaer yang main. Iya. Itu debut Kier setelah cedera kemarin. Iya. Iya. Betul, debut pertamanya. Dan main full ya dia, karena ya kayaknya sih kebugaran lah. Mm-mm. Terus musim ini apa yang beda dari Milan musim lalu? Mbak Icul dulu deh, gimana Mbak Icul? Apa dulu? Bebas deh. Kita ngobrol-ngobrol aja. Milan musim ini gue belum bisa ngomong banyak ya karena baru beberapa pertandingan juga kan gitu. Dan tapi yang gue lihat semangatnya kemarin awal-awal masih agak kurang. Mungkin karena masih euforia, nggak ngerti, atau nggak masih kebawa hawa suasana liburan gitu kan. Biasanya kita gitu habis liburan panjang nih masuk lagi, aduh gitu. Kelihatannya kayak gitu. Kemarin juga sempat ngomong, dan mungkin karena kemarin sempat diterpa isu-isu Mercato juga, katanya Leo mau pergi. Kemarin di episode kemarin gue ngomongin sama Mas Andre, Leo tuh kayak kelihatan agak beda aja gitu permainannya dari cara dia ininya. Makanya ya semoga dia bisa sign sekarang lebih cepet lah. Sekarang kan juga udah Redbird udah official kan. Investor kita LeBron James nih. Tapi Leo tuh isu doang. Biasa Gazeta nyari bet doang atau emang bener sih? Ini masih ada beberapa jam loh, sampai jam 5 WIB kan, ini kita 2 September 5 WIB baru tutup. Itu masih ada isu luar apa? Ya udahlah gitu. Sekarang udah agak mereda sih isunya. Cuman kemarin emang sempet santer banget. Makanya kita sempet deg-degan juga. Kenapa nih gitu, karena isunya sempat kenceng banget juga gitu, jadinya kita sempat deg-degan gitu. Tapi sekarang sih udah mereda sih. Kalau dari klubnya sih sebenarnya gua rasa klub yang pas ya, karena emang mereka pastinya lagi nyari penyerang. Siapa sih yang ngincer Leo? Sorry. Chelsea, karena Chelsea kan golnya berapa ya? Cuman 5 apa 4 gitu. Udah berapa pertandingan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dia mau memancing isu dengan membawa Chelsea, itu sebenarnya klub yang tepat tuh ya. Itu beda kalau misalnya tiba-tiba Manchester City gitu. Yang memang golnya udah banyak, Haaland juga udah golin terus. Jadi memang sempat agak ketar-ketir. Kalau terakhir sih berita yang gue baca, terakhir tawarannya katanya 100. Sementara Milan pengennya diaktifin release clause-nya 150.
Gede banget anjir release clause-nya. Gitu. 150. Tapi emang timpang banget sih. Milan kalau nggak ada Leo, nggak ada Aubameyang jadi kayak Lecce sih kayaknya. Tapi kalau yang kelemahan Milan musim lalu terus ada pemain baru sekarang, Kayaknya baru terjawabnya tuh kemarin tuh. Tadi pagi bangun tiba-tiba kok ada berita Serginho Dest masuk gitu. Nah, ini kalau gue sempat nge-tweet sih kayak karena Serginho Dest ini nggak terlalu berkembang di Barcelona, nggak tahu kenapa. Cuman memang dia nih pemain umur 21 tahun yang potensial banget. Dia bisa main di wing, bisa main di fullback. Jadi sebenarnya ya apa ya kayak kita dapat satu pemain untuk dua posisi sebenarnya. kanan berarti dia. Ya di kanan. Kalau gue sih lebih seneng kalau dia bersaing sama Mesias, Salamakers jadi cadangannya Calabria aja gitu. Karena memang secara karakteristik kan juga gue biasa manggil Saladinho ya gitu. Saladinho nih karakteristiknya memang lebih defensif gitu. Lalu siapa lagi? Mas Andre belum ngomong. Kalau yang beda sih dari gue sih ya, enggak age-nya kali ya, age-nya Milan ya musim ini mungkin setelah juara kemarin gue sih melihat age-nya itu berubah lah. Itu berubah dalam artian mereka nggak perlu didampingi senatore yang berpengalaman, mereka bisa main dengan gaya yang menyerang dan yakin kalau kita bisa golin dan kita bisa menang. Kan itu yang bikin beda sebenarnya. Apalagi setelah juara kemarin ada mental yang berubah di situ. Sementara kalau kelemahan ya gue sih bisa kasih angka 9 ya buat Mercato musim ini gitu untuk Maldini dan Masara gitu. Karena mereka dengan sigap tanpa banyak drama, tanpa banyak kemudian ngomong di media, ya satset langsung jadi pemainnya gitu. Langsung beli, langsung signing, langsung angkat kaos, tanda tangan, dan lain sebagainya. Dan benar-benar posisi yang kita butuhin ya, gelandang bertahan gitu. Terus sekarang kita butuh back sayap kanan, kita Serginho Dest gitu. Ya udah, itu udah cukup lah gitu buat mengarungi ya musim ini gitu. Itu pemain yang layak ditunggu siapa Mas tahun ini, Cul? Itu yang pemain Belgia siapa namanya? Yang bukan yang Icul yang bisa cara pengejaan yang betul gimana sih? Charles de Ketelaere. Oh ya. Itu gimana tuh? Kenapa? Sebagus apa sih? Emang sebagus yang digembar-gemborkan di Twitter atau gimana sih? Sekaka itukah dia? Kemarin sih pas ngelihat sekali pertandingannya itu emang dia kayak apa ya, kayak gelandang yang classy aja gitu loh. Emang agak ada kakaknya sedikit. Terus gue kayak ngelihat kalau cara klemer-klemernya agak kayak Pirlo juga. Kalau gue lihat. Jadi emang gelandang classy yang di tengah, yang dia bisa jadi maker juga. Keren aja sih ngelihatnya. Emang classy banget dia di tengah. Kalau gue ngeliatnya sepanjang ini ya, belum kelihatan semua sih. Cuman sejujurnya sekarang gue jadi daripada Prince Charles kalau kata Mas Andre, sekarang gue lagi lebih pengen ngeliat si ini Malik Thiaw, pemain Jerman, back Jerman. Karena pas jujur aja gue belum pernah ngeliat dia main, karena dia mainnya di Schalke kan. Schalke itu sejak musim lalu itu dia degradasi ke Zweite Bundesliga. Terus itu dia pas gue lihat videonya mengingatkan gue sama Cafu sih sebenarnya. Dari posturnya, terus cara dia defense gitu. Makanya gue karena dari dulu idola gue lebih ke back juga kali ya. Jadi dia lebih kayak lebih pengen ngelihat dia sih sebenarnya sekarang gitu. Nggak tahu kalau Mas Gupta sama Mas Andre. Lu gimana Mas Gupta? Sebenarnya sama Prince Charles, tapi sebenarnya setelah udah main, gue justru lebih penasaran sama si Yacine Adli karena pas pramusim dia kelihatan udah klop banget nih. Posisinya sama nggak sih? Bukannya sama itu deh. Dia itu gimana cara bacanya? Mezala itu kan gelandangnya agak sayap gitu kan?
Iya, nah dia tuh sebenarnya lebih di situ. Nah, nantinya dia akan diproyeksikan sebenarnya katanya, kalau menurut berita, di gelandang bertahan. Jadi pivot sama antara Benacer atau Tonali gitu. Nah, makanya tapi dia butuh, badannya untuk dibikin lebih berotot dulu nih. Dia masih terlalu ceking gitu. Itu sih, sama ya gue penasaran ya, gue beberapa kali nonton Barcelona, sempat lihat ya Serginho Dest itu, gue pengen lihat dia, berhasil aja sih di sini gitu. Ya walaupun sama sebenarnya untuk semua pemain baru terutama pemain-pemain muda, gue sih nggak pasang ekspektasi yang terlalu tinggi dulu. Intinya adalah ya biar mereka adaptasi aja dulu sama liga baru gitu. Terutama untuk kayak Yacine Adli kan juga sama, timnya tuh akhirnya degradasi kan gitu. Dan dia main di kompetisi yang bisa dibilang mungkin nggak seketat Serie A gitu. Tapi yang paling gila dari Maldini percaya sama pemain muda sih, yang bukan Itali banget ya. Itali Ya, kan yang usianya harus dikurangin 5 tahun kan, usia 34 itu berarti masih 29 gitu kan, kalau di Itali kan agak-agak beda, tapi Milan berani banget tim Maldini itu. kayaknya mungkin ya faktor sebenarnya kan klub kita tuh bisa dibilang hampir mirip ya. Jatuhnya hampir bareng. Ya. Naiknya Inter setahun lebih awal, habis itu Milan juga naik. Ya, siklusnya sama. Siklusnya kurang lebih sama gitu. Ya ini salah satu faktor ininya ya penentunya karena ya kita jadinya nggak punya uang kan gitu dan harus mengandalkan pemain muda. Tapi yang untungnya adalah yang sekarang itu Maldini, Massara sama Moncada ini lihat beli pemainnya benar gitu, bukan cuman asal beli. Gitu sih. Yang kita masih sering teriak kan kalau Yong Hong Lee itu kan gitu. Belanjanya sih emang bagus ya, banyak ya gitu. Duitnya yang dikeluarin banyak, cuman pemain-pemainnya ya udah pada kemana tuh gitu. Tapi Milan sekarang kan punya Amerika kan ya? Ya, Ya. Amerika. Bagus lah ya kalau soal Redbird marketingnya sih bagus sih kalau olahraga Amerika. nggak ada yang ngalahin si NBA aja bisa kayak gitunya kan. Betul. Terus apa Mas Andre? Pemain yang layak ditunggu nih. Kalau gue sih, gue Yacine Adli ya, gitu, terus terang aja gitu, karena gue pengen lihat gelandang Prancis kan biasanya cocok ya kalau di Liga Italia gitu, terbukti lah gitu. Ya kalau Juventus aja bisa reunian lagi sama Paul Pogba gitu, gelandang Prancis sih biasanya cocok di Liga Italia. Gue sih penasaran sama pemainnya Yacine Adli karena dia salah satu paling potensial lah gelandang muda saat ini, plus back muda Jerman yang paling jauh gitu, karena gue suka timnas Jerman Mas. Jadi gue seneng ketika ada lagi nih pemain Jerman untuk masuk ke AC Milan gitu. Gue sebenarnya agak menyayangkan kenapa kemudian Mercato-nya agak telat gitu, karena kemudian dibutuhkan waktu untuk beradaptasi nih buat pemain-pemain baru, dan kita belanja lumayan banyak ya gitu, berarti hampir semua lini tuh ada pemain barunya kalau AC Milan. Jadi buat ngeblendnya, iya, penyerang kan ada di Origi gitu. Cedera sampai kapan itu sih Origi? Nah itu besok tuh jadi penentuan katanya. Kalau besok bisa latihan berarti bisa ikut derby. Kalau enggak ya itu udah. dia langsung tune in. Nggak mungkin. Oh, mungkin dia pramusim juga nggak ikut main kan gitu. Nah itu dia tuh sebenarnya yang jadi kendala gitu, karena ya setiap lini tadi penyerang ada di Origi, gelandang udah pasti ada Yacine Adli, terus Charles, lalu ada gelandang tengah baru juga, terus back ada back tengah Jerman, ada Serginho Dest gitu. Jadi ya butuh waktu lah gitu. Gue malah nanti penasarannya adalah gue agak lupa nih pas nanti Piala Dunia ya, kita akan libur atau gimana nih gitu, karena itu sebenarnya biasa dijadiin waktu gitu untuk latihan libur bareng. Gimana Mas? Kan nanti ada Piala Dunia November. Kompetisi nggak akan jalan. Nah, kompetisi kita tuh nanti liburnya akan dipanjangin apa gimana nih untuk pemain-pemain yang pergi ke Piala Dunia? Gitu. Oh, ada isu tetap jalan kayak Piala Afrika gitu? Sempat katanya ada isu seperti itu. Jadi, nah buat yang pergi aja gitu yang kemudian libur. Nah, gue nggak tahu nih kalau Liga Italia ya, soalnya gue belum lihat jadwalnya sama sekali gitu. Nah, itu sebenarnya jadi penentuan tuh nanti, karena kalau mereka udah 6 bulan main bareng gitu udah kelihatan lah ya Mas, polanya nanti AC Milan tuh mau kayak gimana untuk musim ini.
Tapi Itu kalau kalau dari gue. dipikir-pikir pakai logika bisa juga sih tetap main. Mereka kan sebel juga kan Liga Italinya nggak ikut World Cup kan, jadi Iya. udah lah gue main aja deh buat hiburan gitu kan. Kalau dari pemain Inter kira-kira berapa orang yang bakal pergi tuh? Lukaku. Gua nggak. Kan ada ini the next Maldini, Bastoni, asik. Tapi beruntung banget sih. Inter beruntung banget punya Bastoni, punya Barella tuh udah bukan Inter banget, itu menyalahi aturan kan sebetulnya. Inter nggak Italia banget dan berbakat. Kalau derby nanti nih, kita ngomongin derby deh. Kiper pasti Mike Nan, itu gila deh, itu pembelian terbaik 10 tahun terakhir. Gue rasa Milan tuh salah satu, itu gila banget Mike Nan. Akhirnya. Iya. Terus enggak, soalnya yang bikin terbaik adalah beli bukan dari klub papan atas, langsung bagus banget, bisa langsung ngelupain Donnarumma, itu udah gila banget sih Mike Nan tuh. Kalau back four-nya siapa aja nih besok nih derby? Siapa Andre? Kira-kira Harusnya ya. masih Kalulu Tomori ya. Ya. Tapi gue pengen Harusnya ini sih, jujur gue pengen Kalulu untuk di back sayap ya, gitu karena seperti orang-orang suka ngecengin di Twitter kan tuh, kirinya Milan, Singa, Theo dan Leao gitu, sementara kanannya Kucing karena cuma punya Calabria sama ini. Tapi Inter juga udah nggak ada Perisic kok. Inter juga kirinya udah Kucing kok, ini udah nggak ada yang jelas nih sekarang. Nah iya, tapi sebenarnya Kalulu tuh punya potensi Mas untuk jadi back sayap yang bagus ya gitu, karena gue sih kalau ngeliat gaya dia main bener-bener ngingetin gue akan Lilian Thuram ya gitu. Lilian Thuram kan di awal-awal karirnya dia kan jadi back sayap gitu, untuk kemudian akhirnya pas udah di Juventus dia duet barengan sama Fabio Cannavaro ya untuk di back tengah gitu, dan crossingnya biar Kalulu itu yang bikin anaknya Paolo Maldini ngegolin loh musim lalu. Jadi kalau dia main, kalau gue ya bek kanan gue pasti biar Kalulu, nanti Simon Jair sama Tomori, lalu kiri gue Theo. Gimana kalau Mas Gupta? Ya gue tetap sama formasi standar aja sih gitu. Tomori, Kalulu, tengah jangan diganti dulu karena mereka ya tetap pasangan terbaik saat ini. Calabria tetap main ya karena menurut gue ya itu tadi kayak kalau sisi kiri lo lemah, sisi kanan gue lemah kan. Ya udah nih lemah ketemu lemah aja lah gitu. Cuman tinggal nggak ada apa-apa juga gitu ya. Iya, cuman tinggal nanti sayapnya aja yang kalau itu sih gue pusing sih. Giliran pasang Mesias, nanti dia mainnya busuk, Salamakers main, masuk, mainnya bagus. Nanti minggu depan Salamakersnya main, dia mainnya pasti jelek. Bener-bener. Jadi startingnya yang jelek gitu ya? Iya. Tapi Gosen gimana Mas? Jadi tuh cabut. Nah, itu dia tuh. Nggak. Si Leverkusen nggak mau obligation, nggak mau kewajiban dulu soalnya. Jadi kirinya Inter nih sekarang Di Marco sama Gosen. Di Marco sama Gosens. Tapi kalau Mas Andre ngikutin si Di Marco dari zaman dia di Verona, dari Ivan Zurich, dia emang nggak pernah ditaruh di left wing back, dia di center back, left center back. Jadi kalau 3 back dia center back kiri. Karena transisinya jelek banget, dia nggak punya stamina untuk maju mundur kayak Theo Hernandez, nggak sanggup tuh dia tuh. Lah kalau dia ditaruh di situ Bastoni geser ke tengah. Justru memang dari awal jadi backupnya Bastoni, punya kemampuan bantu serangan kan. Inzaghi kan kayak gitu. Senangnya kirinya naik ya. Iya, dia senangnya kirinya naik. Tapi ya serba nanggung, jadi center back sundulan kalah mulu, jadi wingback gak bisa maju mundur. Kemarin lawan Cremonese ini berapa kali emang udah jelek banget. Sementara Gosens, kasihan sih Gosens nih, nasib nih Piala Dunia, dia kan pasti ngincer Piala Dunia juga kan. Jadi dia harusnya main di tim papan bawah sih. Dan gue belajar kayak nggak usah beli dari Atlanta deh. Milan ada nggak sih beli dari pemain dari Atlanta? Caldara tuh yang paling ini sih, paling flop. Mattia Caldara. Ada yang berhasil nggak? Ya Casey ya. Oh kalau mau ngomongin yang lama sih Inzaghi lah. Itu bukan langsung ya, bukan beli langsung. Ya, tapi kalau yang nggak langsung dari Atlanta. Beli langsung sih Casey lah. Ini era-era sekarang ini gue bingung di Atlanta tuh kayak pakai buzzer deh, dia bagus-bagus naikin value-nya pemain-pemainnya dibeli terus jelek-jelek gembel-gembel gitu. Gue lo Gagliardini kurang jelek apa lagi coba lo gitu, udah parah banget nggak kejual lagi. Tapi emang selalu kayak gitu kan di Liga Italia tuh, emang mental klub yang dulu yang mereka ngerasa jadi klub papan bawah ya sekarang Atalanta udah bisa masuk ke papan atas lah.
dari dulu kan emang kayak gitu, di papan bawah tuh mereka bagus banget, kalau ketemu Milan aja, udah kayak apaan tahu. Begitu dibeli, nggak ada bagus-bagusnya, selalu kayak gitu. Parah Dan emang. dari dulu Tapi emang ya mentalnya udah mental klub papan bawah sebenarnya. berarti keputusan yang tepat ya Berardi nggak pindah-pindah dari Sassuolo itu. Yang cabutan Sassuolo tuh gue agak penasaran sebenarnya nasibnya ya gitu, kayak Scamacca gitu, dia berani pindah ke West Ham, terus Raspadori kemudian berani terima Napoli. tantangan di Napoli gitu. Nah gue agak penasaran tuh sepak terjang mereka ya makin bagus apa makin jelek nih Scamacca gitu. gini nih, Andre. Scamacca ini faktor ini Duit kalau ya? di Liga Inggris duitnya Dia, gede banget. dia ngikutin si Pele itu, Pele West Ham juga ntar habis itu Liga Cina Graziano juga. Pele. Oke, tengahnya Cul, double pivot. Wah ini Benacer gila sih, gue paling khawatir Benacer tuh gila sih dia. Tekniknya ada, gigihnya ada. Kalau menurut lu siapa double pivot Cul? Episode kemarin kita juga sempat ngomongin ya Mas Andre mengenai Benacer. Kayak emang sekarang ya di tengah itu gue belum bisa ngebayangin yang lain sih. Ya nggak tahu nanti kalau misalnya bisa dibantu sama Prince Charles beneran bisa diduetin sama Benacer, gue nggak tahu. Cuman ya untuk saat ini gue nggak tahu sih. Ntar derby kayaknya Prince Charles jadi itu nggak ya kayaknya nggak jadi starter ya. Mungkin Kayaknya sih sih. dari cadangan ya, Brahim dulu kayaknya yang main. Oh iya, itu posisi banyak banget yang ngerebutin ya. Prince Charles, Yasin Adil tadi, sama si Yasin Brahim Adil. Diaz ya. 3 orang ya, gila. Makanya. Lalu wingernya Cul? Wingernya, nah itu kayak tadi Mas Gupta bilang, antara Selmakers nih sama itu Selmakers tuh kayaknya emang dia tuh emang semangatnya kan yang bisa dilihat tuh. Kalau dia jadi dari cadangan, dia tuh semangatnya bisa kayak 3 kali lipatnya gitu. Cuman kalau dari tenaganya habis kali starter, dari awalnya. mungkin kayak gitu. Terus Udah beli pemain baru di sisi kanan. Ngelihat kanan konsistensinya kayak gitu. Ya itu Serginho Dest itu, tapi kayaknya dia baru medical hari ini. Jadi paling juga baru nonton. Nanti derby nonton dulu lah dia. Terus ya kirinya Leo, siapa lagi? Itu sih. Leo tapi emang parah sih, nggak ngerti lagi gue Milan sisi kirinya tuh emang dari Theo Hernandez gitu loh. Depan Giroud ya, udah nggak ada siapa-siapa lagi ya. Ya karena cedera kayaknya Giroud sih. Kayaknya Giroud. Cadangan mungkin tiba-tiba Lazetic kan gitu. Nah, ya. Kalau Giroud cedera. Tiba-tiba pasang umur berapa tuh? 19 ya? Oh, bahkan kemarin ini loh, pas kita lawan Sassuolo aja, Giroud ditarik, Prince Charles yang jadi false nine. Oh, dia luar gitu, biasa karena dia kan ternyata dia bisa main hampir di semua posisi ya. Even back kiri dulu dia pernah main pas di klub lamanya dia. Custom gitu. Jadi custom banget. Nah, jadinya mungkin ya itu pemahaman taktik sih bagus ya dia gitu. Cuman spesialisasinya nih yang mungkin masih diraba-raba nih sama Pioli gitu. Nih anak bagusnya di mana sih sebenarnya gitu. Kalau dari 3 match ini nih Milan kayak gimana sih? 4 ya berarti 4 Giornata awal. Kelemahannya di mana bisa seri sama Sassuolo? Berarti berapa? 2 kali menang, 2 kali seri ya? Iya. 7 ya poinnya. Sebenarnya sih semangatnya tetap kayak udah 2 musim terakhir ya, dalam arti kayak waktu lawan Atalanta ketinggalan ya udah bisa bikin seri kan, dan bahkan sebenarnya di babak kedua mainnya lebih bagus. Beda banget di eranya yang Oli, ya pokoknya di Banter era tuh kan beda. Kalau udah ketinggalan ya udah lo jangan harap deh Alessio Cerci bisa tiba-tiba jadi jago banget gitu misalnya. Ya kan, nggak bisa gitu. Semangat itunya tetap ada, cuman kayak apa yang dipertegas sama Pioli adalah kenapa waktu lawan Sassuolo tuh pas babak kedua malah jadi kayak panik, mainnya lebih banyak long ball gitu. Ya itu menurut gue mungkin ada masalah mental sih kayaknya gitu, belum balik
sepenuhnya lah gitu. Hmm. Pemainnya belum fokus bener-bener gitu, dan ya saat ini sama kayak penyakitnya Milan beberapa tahun terakhir, ada aja yang cedera gitu. Hmm. Hmm. Kayak Berarti bisa dihitung jari lah gitu pemainnya beneran full tim gitu. Milan tuh full tim. sama kayak yang Icul bilang ya, bahwa motivasinya itu entah motivasi apa stamina ya, karena gue ngeliat Inter juga kayak gitu, parah banget lawan kelas Cremonese walaupun angkanya 3-0 ya, tapi dari segi permainan sama sekali nggak meyakinkan sih. Lawan Lecce juga gitu. Itu Iya, motivasi apa stamina? gue follow si itu tuh, ada jurnalis Swedia yang penggemar Inter, Siafus. Ya, oke. Ya, Nah. ya maksudnya gue suka baca tulisan dia kan, dia juga bilang sih Inter ada masalah nih walaupun menang 3-0 gitu. Ya kalau gue sih lihatnya sebenarnya mungkin mentalnya belum balik aja sih. Kalau masalah stamina sebenarnya staminanya ada gitu. Tahu deh, Andre gimana Andre? 4 giornata ini apa nih yang kayaknya bakalan kumat atau apa ntar di derby nanti? Kalau dari gue sih ya, Mas, 4 giornata ini yang selalu kumat tuh kelengahan sih ya, kelengahan di belakang gitu. Gue tidak melihat beberapa pemain main dalam level tertinggi mereka seperti musim lalu. Jujur aja gue bilang gitu, kayak gue sebenarnya expect amat sangat tinggi ya sama perpanjangan kontrak Fikayo Tomori gitu. Tapi kemudian setelah perpanjangan kontrak, gue jujur tidak melihat dia selugas itu kembali gitu. Dan seharusnya kan dia yang sekarang megang komando, Mas, gitu, dari sisi usia dan pengalaman dialah yang paling senior gitu dibanding yang lain ya gitu. Plus sama Theo Hernandez gitu. Tapi Milan banyak kebobolan dari sundulan. Lalu kemudian tim lawan bisa unggul terlebih dahulu, ya menurut gue masalahnya masih di pertahanan gitu. Nanti kalau misalnya kemudian mereka bisa klik aja kayak musim lalu gitu kan. Musim lalu yang bikin perbedaan besar adalah ketika Pierre Kalulu dan Tomori kemudian berduet, Milan bisa sampai kebobolan hanya 3 kali gitu di sisa setengah musim kemarin. Nah, kekokohan itu yang sebenarnya belum ada lagi nih sampai sekarang. Apakah kemudian Pioli masih ragu untuk gue cadangin Jair aja deh, gue akan pasang Pierre Kalulu dan Tomori terus-terusan gitu. Mungkin itu yang bikin dia juga nggak enakan akhirnya kemarin pasang Simon Jair ya gitu untuk jadi starter. Dan itu yang buat pertahanan Milan jujur tidak sekokoh musim lalu gitu. Nah, itu yang akan jadi kumat terus-terusan kalau dari gue. Kalau Mbak Icul gimana? Sama sih, tadi baru juga mau bilang pertahanannya, tapi lebih ke bagian kanan, kayak waktu itu kebobolan dari arah Calabria, terus akhirnya Tonali telat nutup ke depan, akhirnya di shoot gitu aja. Itu juga ya emang masih di pertahanannya sih, makanya tadi gue bilang juga gue seneng banget pas dapet si Malik Thiaw itu, pas gue ngeliat YouTube-nya juga dia kayaknya juga bisa jadi back tengah yang kokoh juga. Ya emang back tengah ini kan emang rawan cedera ya, back-backnya tuh. Karena ya mereka di tengah kayak gitu, makanya jangan sampai terus waktu itu kayak sempat goyang karena Simon Kjaer cedera. Untungnya kok ya Kalulu masuk bisa ngegantiin dan jauh lebih bagus gitu. Jadi ya emang masih banyak PR-nya di pertahanan sih. Sebagai gambaran aja nih, gue mau nanya prediksi kan. Tapi Inter kurang lebih sama lah, itu sama persis kelemahannya di pertahanan. Pertama, Skriniar kan kemarin cedera sebulan ketika liga berakhir, dia malah cedera sebulan karena bela timnas. Baru debut lagi pas lagi pramusim udah setengah jalan. Nggak ada Perisic, Di Marco-nya ancur-ancuran. Di depan beli Lukaku yang konon lebih fit dibandingkan Dybala. Sekarang Lukaku cedera sebulan, Dybala nyetak 2 gol kan. Maksudnya gue gak ngerti nih, Marotta udah kehilangan ininya, kayaknya dia udah kehilangan kemampuannya. Di tengah juga Brozovic masih, Inter kan ngandalin Brozovic banget lah. Barella pergi, masih dulu Vidal gantiin, masih bisa. Hakan nggak hadir juga, Inter masih bisa yang gantiin. Sekarang Brozovic sama seperti musim lalu, penyakitnya nggak ada Brozovic, Inter kacau balau. Nah ini prediksinya gimana dari lo deh, Cil? Seberapa pede lu Inter menang? Inter menang. Alam bawah sadar gue aja udah Inter banget. Seberapa pede lu Milan menang, Cil? PD-nya 2-1 lah. Buat Milan. Karena kayaknya sih ya karena sama-sama ada masalah di pertahanan ya, pasti gue yakinnya pasti ada gol, tapi kayaknya pasti ada kebobolan juga.
Kebobolan gitu. 2 belah tim Walaupun berarti ya? kemarin walaupun kemarin mainnya keren banget, bisa nyelamatin penalti segala gitu kan. Cuman kayaknya masih bakal ada kebobolan sih. 2-1. 2-1. Siapa? Gupta lo berapa lo? Gua karena lihat trennya Pioli kalau ketemu klub besar tuh sebenarnya lebih banyak positifnya, bagus. Tapi gue sama sih, gue 2-1 karena gue lihat ini dua tim masih belum bener-bener klik di defense. Tapi ya 2-1 gitu, tipis aja sih. Kalaupun Milan menang tipis 2-1. Mas Andre? Nah, kalau gue mungkin beda nih. Gue sih prediksi gue imbang ya gitu. Dua tim sama-sama belum serap banget gitu. Bisa jadi malah pertandingannya 0-0 atau 1-1 sih kalau dari gue. Pertahanan masih jadi titik lemah masing-masing juga. Bisa jadi kemudian kebobolan tapi kemudian disamakan kembali. Gue sih itu prediksinya jangan sampai kalah ya, karena kalau dilihat-lihat standingnya 1-6 ketat banget. Iya. Tadi Kalau kalah nih, kelebihan Milan musim lalu itu kan startnya cukup bagus ya nggak sih musim lalu? Iya, yang bikin iya, Inter kalah dari lebih Milan tuh yakin. menurut gue startnya buruk banget. Dan sekarang Milan nggak sebagus musim lalu ya startnya ya. Iya. Ya, dan itu dia gitu Mas. 1-6 tuh ternyata cuma dibedain sama 2 poin gitu. Even Lazio di peringkat ke-6 itu 8 poinnya. Nanti malam kalau Atalanta sama Torino salah satunya menang, mereka ini puncak Kapolista bareng Roma tuh, makanya gila juga tuh. Gitu, itu dia makanya yang musim ini sih ketat ya gitu. Jadi makanya kemudian kehilangan kalah tuh, wah jangan sampai, mendingan seri aja gitu karena masih bisa dicari poin dari tim yang lain. Tapi kalau kalah ke sesama 3 besar atau 4 besar ya kayak Inter, Juventus, AS Roma gitu, Lazio, calon-calon inilah ya, calon-calon Scudetto yang cukup kuat gitu, ini malah bikin Milan makin kesulitan gitu. Dan gue malah nanti ngelihatnya kayaknya Pioli agak hati-hati nih gitu, apalagi pemain dia ada beberapa yang cedera kan gitu, kayak Rigi, terus Florenzi gitu, bisa jadi dia kemudian akan mainnya nunggu gitu, jadi udah nggak seagresif biasanya gitu, karena biasanya juga dia main nunggu itu dia malah bisa curi gol atau malah dia bisa main lebih tenang gitu. Karena Pioli kan kalau dilihat ya dia lagi bukan lagi ya, tapi sudah 2,5 musim terakhir ini menerapkan permainan yang cukup progresif gitu, dengan pressing dari zona depan, rebut bola secepatnya, lalu kemudian kuasai bola lebih banyak. Itu kan sebenarnya suatu gaya yang nggak lazim sebenarnya kalau di Itali. Gitu. Itali kan terkenal kita nunggu, pertahanan kita kokoh, nah itu yang kemudian bisa bikin kita juara gitu. Dan Pioli kan berubah itu. Kalau dia main kembali seperti dulu lagi sih, gue positif ya, kita bisa ambil angka gitu. Tapi kalau main kita masih belum terlalu mantep, ya seri 0-0 atau 1-1. Kalau gue. Oke. Terakhir 4 besar dong, Mas, prediksi 1-1 deh. 4 seri. Kemarin kita udah nih ya. Iya, ayo Andre. Lo dulu aja Andre. Oh, gue dulu ya. Kalau gue ini Milan bisa repeat kembali, Mas. Alasan gue sih simpel, karena juara itu tuh ngasih mental yang beda ya. Gitu. Gue masih percaya itu. Gitu, untuk itu makanya bisa diulangi kembali. Yang kedua, Inter. Nah, yang ketiga sama keempat, gue agak berbeda sendiri nanti nih sama Pak Icul sama Mas Gupta. Gue akan Napoli dan AS Roma. Oh gila, nggak ada Juventus di 4 besar loh. Iya, gue nggak ada Juventus di 4 besar. Gue simple karena gini, Paul Pogba dan Angel Di Maria, dua nyawanya mereka yang baru ya, gitu, itu cederaan, injury prone-nya cukup tinggi gitu. Gue nggak yakin mereka bisa bermain bisa sampai 30 pertandingan atau 27 pertandingan gitu berurutan. Sementara mereka butuh kreativitasnya Pogba dan Angel Di Maria gitu. Kalau enggak, ya Vlahovic atau Enrico Chiesa kayaknya belum bisa untuk angkat Juventus. Sementara transfer Napoli dan AS Roma menurut gua amat sangat tepat gitu untuk mengatasi kemudian kekurangan-kekurangan mereka. Itu yang kemudian prediksi gua 4 besar ya. Gitu. Nah mungkin Mas Gupta. Icul aja dulu, Icul. Icul. Kalau gue pertama masih Milan, itu prediksi dan harapan ya. Milan, Inter, terus yang ketiga itu gue antara
Nah, ini 3-4-5 nih, gue antara Napoli, Atalanta, sama Lazio. Gak ada Juventus Gak juga. ada Roma. Enggak. Roma nggak tahu ya. Roma tuh juga penyakitnya tuh sama loh kayak Milan. Ntar di tengah musim dia tuh bisa Habis anjloknya bensin. bisa kacau banget. Berapa kali dia, berapa musim dia selalu kayak gitu. Awalnya bagus, serem, ngeri gitu-gitu. Ntar satu-satu cedera juga. Roma juga rawan cedera loh klubnya. Jadi ya kayaknya belum sih. Kalau Roma nggak tahu ya, prediksi gue. Atalanta juga hebat juga lo, bisa Atalanta masuk 4 besar. Karena Atalanta tuh mengerikan juga kemarin gue ngeliatnya, sumpah. Atalanta kan tetap jadi Atalanta ya. Gitu aja, coba nggak kelempar 4 besar aja, ada aja dia. Lo Mas Gup gimana, Mas Gup? Sama kayak dua rekan saya nih. Nomor 1 tetap Milan, kedua Inter. Cuman seperti yang gue pernah bilang di podcast, 1 sama 2 ini yang lebih ketatnya sebenarnya. Jadi sama tim yang nomor 3 akan lumayan jauh lah. Menurut gue akan kayak musim lalu sebenarnya Milan Inter. Karena secara squad sekarang nih ya gue lebih ngikutin mercatonya Milan sama Inter. Menurut gue ya udah lengkap lah gitu. Dan Inter sebenarnya kalau kita lihat kan dengan belinya Lukaku sebenarnya kayak balikin Golden Boy, walaupun ada pasti ada sisa sebel-sebelnya kan dia memutuskan pindah gitu. Tapi dia sama Lautaro Martinez kan memang udah klop lah gitu. Jadi sebenarnya 1-2 tuh akan sangat ketat. Gue sih prediksinya kalau nggak ada cedera kepanjangan di antara 2 klub, ya 2 klub Milan ini yang bakal berjaya sih. 3-4 sama nggak bakal ada Juventus. Gue lebih ke Napoli sama Roma sih. Oke sih, Napoli Roma Gitu. masih inilah. Icul aja Atalanta nih agak-agak nih. Gitu. Napoli juga diem-diem transfernya juga sadis juga dia, awal-awal doang aja diem. Iya. Oke Lo deh. gimana enggak? Gue sebetulnya agak meragukan Inter ya kalau ngelihat. Ya kan, Tapi sebelum gue ini kan channel lo, Mas, gimana? gue bilang apa yang nonton gue nggak pernah ada yang minta gue prediksi, selalu gue nyebut prediksi selalu salah mulu. Udah lo ngomong yang lain aja. Ya udah kalau gitu lo bilangnya Milan 1. Gitu kan. Kan emang musim lalu kalian bertiga merasa Milan akan Scudetto? Enggak sih. Kalau musim lalu enggak. Gue bilangnya akan jadi kandidat. Gitu. Gue juga sama sih, bilangnya akan kandidat gitu. Gue nggak nyangka akan seketat itu kandidatnya. Gitu. Lo Cul? Tapi gue setelah tengah musim somehow gue pernah ngomong juga di podcast ya kan. Gue pernah ngomong di podcast setelah tengah musim gue bilang di podcast, nggak tahu kenapa kayaknya feeling gue juara nih gitu. Kayak gue udah menyiapkan juga budget untuk ke Milan ya kan. Kita sampai bilang waktu itu jangan sampai ngejinx by Cul gitu. Soalnya ngomongnya waktu itu cukup yakin gitu. Kayaknya berarti ya ditentukan siapa yang ini ya, apa namanya, juara tengah musimnya ya. Yang juara tengah musim itu yang nggak bakal Scudetto, kayaknya kita. Iya. Kita lihat dari situ, kita pertengahan musim kita ketemu lagi. Ya, boleh. Siapa yang apa namanya kampion di Inferno-nya. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya. Siap, terima kasih. Bye-bye, thank you ya. Bye. Terima kasih banyak Milanilo Podcast atas waktunya. Gue minta izin 15-20 menit, ternyata gila ini lama banget. Emang seru sih ngobrolin bola itu, gak ada habisnya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Icul, Mas Andre, dan Mas Gupta. Untuk teman-teman gimana prediksinya? Apakah setuju dengan Mas Gupta dan Kak Icul bahwa Milan akan menang? Enggak lah ya, gila loh, Interisti masa prediksi Milan menang. Kalau gue lebih setuju dengan Mas Andre sih, bahwa mungkin kedua tim akan bermain hati-hati. Ini di awal musim stamina mereka belum 100% untuk bermain 90 menit. Jadi ya udahlah, mereka akan ngelepas pertandingan, gak terlalu ngoyo, yang penting gak kebobolan, ujung-ujungnya jadinya seri. Kalau teman-teman gimana prediksinya? Itu prediksi gue, walaupun tentu saja gue berharap Inter menang. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.